Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Habibullah MPD selaku dosen pengampu perilaku Islam organisasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Riris Kartika Novitasari NIM 12640 620 1014. 2. Muhammad Ikhwan Nurdin NIM 12640 620 1026. 3. Binti Latifatul Badriah NIM 12640 620 1032. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang kedudukan manusia dalam organisasi. Dalam pembahasan materi kali ini yang akan disampaikan oleh kelompok 4, kami memiliki beberapa subbab, diantaranya 1. Definisi manusia, 2. Hakikat manusia, 3. Pengertian organisasi, 4. Perubahan organisasi, 5. Contoh perubahan paradigma organisasi. Definisi manusia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi atau insanul kamil, artinya makhluk yang paling sempurna. Manusia sebagai makhluk yang berpolitik atau zon politikon, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berbahasa, dan makhluk yang berbicara. Manusia dalam perspektif Islam. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya, atau asal dari segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya. Karena itu muncul kata-kata diri mencari sebenar-benar diri. Sama dengan pengertian itu, mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialita. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Yang keempat, manusia merupakan segala Bani Adam. Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi itu? Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Karena itulah, biasanya manusia berkumpul dan membentuk kelompok yang disebut dengan organisasi. Selanjutnya, ada perubahan paradigma organisasi. Yang dimaksud dengan paradigma organisasi adalah sebuah cara pandang seseorang yang mana hal tersebut dapat berpengaruh pola pikirnya mengenai suatu fenomena, dibarengi dari sikap yang akan mereka berikan kepada fenomena tersebut. Perubahan paradigma adalah perubahan asumsi dasar atau paradigma dalam sains. Berikut adalah contoh dari perubahan paradigma organisasi. Contohnya seperti perpustakaan konvensional pada masa lalu mempunyai peran dan fungsi yang agak berbeda dari perpustakaan zaman sekarang. Perpustakaan pada zaman lalu dipandang hanya sebagai sebuah tempat yang menyimpan banyak buku dan juga tempat membaca buku. Pada perpustakaan konvensional, jika kita ingin meminjam atau mengembalikan buku,
maka kita harus datang sendiri ke tempat peminjaman ataupun mengembalikan kemudian oleh petugas perpustakaan baru dicatat di tempat dan diberi batas. Dikarenakan keorganisasian yang berlaku pada perpustakaan konvensional dinilai mempunyai banyak kekurangan. Secara perlahan tapi pasti, perpustakaan mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Ada beberapa hal yang mendasari perubahan perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan digital, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi semakin membuka peluang-peluang baru bagi pengembang teknologi informasi perpustakaan. Yang kedua, perpustakaan sebagai lembaga edukatif, informatif, reservatif, dan rekreatif. Yang ketiga, dengan fasilitas digitalisasi perpustakaan, maka koleksi-koleksi yang ada dapat dibaca atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Yang keempat, volume pekerjaan perpustakaan yang akan mengelola ribuan koleksi perlu didukung dengan sistem otomatis yang futuristik atau punya jangkauan ke depan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang